channel Fakihah. Marhaban bikum jami'ah. Kali ini kita membahas suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Pembahasan kita kali ini tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Mukarramah, yaitu ke Ka'bah. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Ayat yang menerangkan tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Mukarramah terdapat pada Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-143. Berikut ini lafalnya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan qiblat allati, arah kiblat yang kunta 'alaiha, engkau wahai Muhammad, 'alaiha, atasnya, illa, kecuali, lina'lama, supaya kami Allah Subhanahu wa taala mengetahui, may yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul, mimma yanqalibu, dari orang yang dia itu berpaling, ala akibai, atas dua tumitnya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Mukarramah tujuannya supaya diketahui orang-orang yang mereka itu benar-benar beriman dan mereka itu hanya pura-pura beriman, jadi dalam keraguan. Permasalahan di sini pada lafal lina alama, supaya kami Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Permasalahannya, apakah Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui orang yang dia itu ragu ataupun benar-benar beriman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sudah lampau, sedang terjadi dan akan datang, yaitu belum terjadi? Terutama pada surat An-Najm surat ke-53 ayat ke-32. Di sana diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, dan tatkala mereka masih di dalam perut-perut ibu-ibu mereka, Allah mengetahui. Apalagi apa yang terdapat pada isi hati manusia, Allah sangat mengetahui hal tersebut. Kita masuk pada pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah kali ini, Allah Subhanahu wa taala pada lafal lina alama, supaya kami mengetahui, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa orang yang ragu dan siapa orang yang benar-benar beriman. Namun, adanya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah supaya diketahui dan menjadi bukti ada orang-orang yang murtad dan ada orang-orang yang tetap beriman, dan itu akan dibalas kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tentu sudah mengetahui siapa yang ragu-ragu dan siapa yang benar-benar beriman. Namun, supaya orang yang dia itu ragu dan disaksikan oleh makhluk-makhluk yang lain menjadi bukti bahwasanya mereka itu tidak beriman dan mereka itu beriman. Supaya menjadi bukti untuk makhluk-makhluknya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui itu. Nah, lina alama, supaya diketahui di sini maksudnya adalah supaya makhluknya juga mengetahui dan ada buktinya. Ayat yang serupa dengan surat Al-Baqarah ini yaitu terdapat pada surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-154. Berikut ini lafalnya. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumakhkhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Ayat ini menceritakan tentang peperangan. Dari ayat ini, liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, sebagai ujian apa-apa yang ada di dada-dada kalian. Apakah benar-benar beriman? Apakah kalian itu ragu? Kemudian di akhir, wallahu alimun bidatis sudur, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang ada pada dada-dada manusia, hati-hati manusia. Tetapi adanya ujian ini supaya menjadi bukti bagi dirinya dan makhluk-makhluk yang lain bahwasanya dia itu
mendapat pahala atau mendapatkan dosa. Kita mengambil satu contoh permisalan. Terdapat anak kecil yang berumur 10 tahun, kisaran 4 SD. Dia dianggap oleh teman-temannya pintar dan dia merasa pintar. Lantas, karena dia merasa pintar dan dianggap oleh teman-temannya sebagai orang yang pintar, dia memiliki keinginan untuk naik ke kelas 12 atau 3 SMA. Dia meminta izin kepada ibunya. Tentu, ibunya akan mengatakan, kamu belum sampai sana, kamu belum bisa. Saya yakin kamu belum bisa dan belum mampu. Tapi anak tersebut tetap merengek dan meminta untuk masuk ke kelas 12 atau kelas 3 SMA tadi. Karena ibunya jengkel, maka diizinkan kepada kepala sekolah. Karena anak itu tetap merengek untuk masuk kelas, akhirnya dipersilahkan untuk masuk. Setelah masuk, anak itu baru merasa bahwasanya semua pelajaran-pelajaran yang ada di kelas 12 ataupun di kelas 3 SMA tadi tidak cocok baginya. Karena dia belum sampai sana. Karena dia telah tahu, makanya dia keluar dari kelas tersebut dan kembali ke kelas asalnya. Demikianlah pada pembahasan kita kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui siapa yang ragu-ragu dan siapa yang benar-benar beriman. Supaya terdapat bukti, maka diberilah ujian, dan dari ujian itu dapat diambil penilaian apakah orang itu benar-benar beriman ataupun ragu-ragu, dan dapat disaksikan oleh dirinya sendiri ataupun makhluk-makhluk yang lain. Simpulan dari pembahasan kita kali ini adalah, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benar-benar mengetahui yang sebelumnya tidak mengetahui. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui, dan adanya ujian tersebut agar penentuan untuk pahala dan dosa menjadi bukti bagi diri makhluk tersebut ataupun makhluk-makhluk yang lain sebagai saksi. Demikianlah yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Asy-Syankiti. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang saleh. Jika ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Syukron.